Palembang, ibu kota provinsi Sumatera Selatan yang dikenal dengan sumber daya alam yang kaya, beragam makanan khasnya yang lezat, serta jembatan Ampera yang membentang melintasi Sungai Musi. Kota ini merupakan salah satu kota tertua di Indonesia, jadi tak salah bila banyak sejarah tertulis di bumi Sriwijaya ini. Palembang pun memperlihatkan dirinya siap untuk menjadi tuan rumah Honda DBL untuk daerah Sumatera Selatan untuk yang kedua kalinya. Welcome to Honda DBL Movement. Saat ini gue Agustin udah ada di kota Palembang. Selama 30 menit ke depan kita sama-sama akan melihat aksi pebasket-pebasket yang ikut di Liga Bola Basket Pelajar terbesar di Indonesia. Puluhan tim udah datang dari berbagai daerah untuk memperebutkan satu buah juara. Dan juga ribuan penonton pastinya datang untuk mendukung jalannya pertandingan Honda DBL di kota Palembang ini. Mau tahu gimana serunya? Langsung aja yuk kita lihat, ini dia liputannya. Mengulang sukses gelar perdananya tahun lalu, seperti yang sudah diperkirakan sebelumnya bahwa tahun kedua ini, Honda DBL akan menyita lebih banyak perhatian masyarakat, lebih banyak peserta, dan lebih banyak penonton. Dan tentunya lebih seru dan lebih meriah. Selama 8 hari digelarnya Honda DBL, ribuan pengunjung tiap harinya datang untuk melihat aksi jagoan-jagoan mereka. Tahun 2009 ini, Honda DBL diikuti 50 tim dari 35 sekolah yang ada di daerah ini. Dan gak cuma dari Palembang aja, tapi kota-kota dan tim-tim dari kabupaten lain pun ikut menyemarakan kompetisi bola basket pelajar terbesar di Indonesia, Honda DBL, dengan satu harapan membawa timnya menjadi yang terbaik. Gelaran Honda DBL di tiap kotanya selalu menyedot banyak perhatian. Tahun ini saja, panitia memindahkan acara ke GOR yang berkapasitas jauh lebih besar dibandingkan tahun kemarin. Supaya lebih menarik lagi, untuk itulah panitia Honda DBL menyiapkan beragam acara untuk para penonton. Kami dari Honda banyak menambahkan acara karena pembukaannya tepat di hari Valentine, maka khusus untuk 1000 pengunjung pertama itu kami berikan coklat Valentine secara gratis. Kemudian lomba foto berpasangan untuk remaja di Palembang, yaitu Honda Photo Couple Contest. Acara lainnya yaitu di lapangan sendiri diadakan Honda Shooting Games dengan berbagai macam tantangan seperti slalom dengan membawa bola basket. Kemudian juga ada lomba tic-tac-toe, yaitu lomba menyusun balok-balok yang diadakan untuk para pengunjung yang ada di lapangan. Dan juga khusus untuk Kota Palembang, Honda Blade yang kami sediakan sebagai hadiah utama itu kami kemas secara full airbrush. Yang gak kalah menarik perhatian pengunjung adalah test ride-nya Honda Blade di area GOR Sriwijaya Palembang. Setelah saya mencoba Honda Blade, saya akan mendapatkan tarikan yang spontan. Irit bisa dibawa untuk nikung-nikung. Lemak nian rasanya. Gasnya lancar. Rasanya enak banget, bagus, mantap. Kencang nian, perasunan iwaknya. Sekali lagi Honda Blade memang ngetop. Dan tibalah kita keempat seri penentuan di Honda DBL Palembang. 4 tim putra dan 4 tim putri bertarung untuk menempati 2 tempat terhormat sebagai finalis di ajang Honda DBL Palembang 2009. Dua tempat terhormat di final tim putri adalah milik SMA Negeri 1 Banyuasin 3 dan tim SMA Negeri 1 Sekayu. Sementara pertandingan semifinal tim putra nggak kalah serunya dan membawa juara tahun lalu SMA Saveris 3 Palembang melangkah pasti ke final menghadapi tim SMA Negeri 1 Muara Enim. Akhirnya keempat tim finalis Honda DBL Palembang telah terpilih. Siapa juara-juaranya? Tunggu di Honda DBL Movement kali ini. Guys, seru kan tadi liputannya? Jangan kemana-mana ya, karena sebentar lagi gue Agustin akan balik dengan liputan-liputan lainnya yang gak kalah seru seputar Honda DBL di kota Palembang ini. So, don't go anywhere, stay tuned on Honda DBL Movement. Honda Blade, winning with Blade. Agustin on Honda DBL Movement. Nggak salah kalau Honda DBL merupakan kompetisi bola basket pelajar terbesar di Indonesia. Karena penonton dan supporternya pun datang berbondong-bondong ke GOR Sriwijaya Palembang ini untuk menyaksikan pertandingan seru di sini. Ya, nggak kalah seru juga, banyak yang tertarik dengan motor heroinnya Honda. Yes, this is Honda Blade. Motor yang powerful banget dengan desain revolusi
revolusioner ala motor racing. Nah, balik lagi kompetisi Honda DBL. Kamu udah tahu kan tim-tim mana aja masuk ke babak final? Pastinya mereka semua hebat-hebat. Makanya nih, Honda DBL Movement udah siapin profil-profil mereka dan juga profil salah satu pemain tim putri yang dulunya adalah petinju. Seru banget ya. Mau tahu gimana profilnya? Langsung aja yuk, check it out. Kisah-kisah di balik ajang Honda DBL selalu seru untuk disimak, tak terkecuali pada Honda DBL Palembang tahun ini. Kalau melihat aksi hebat dari senter tim putri SMA Negeri 1 Banyuasin 3 pada ajang Honda DBL, siapa sangka bahwa pemain berusia 16 tahun ini dulunya adalah seorang atlet tinju junior. Kecintaannya terhadap olahraga sejak kecil membuat gadis belia ini pantang menyerah menghadapi segala rintangan yang ada. Aku ikut tinju karena dulu kan pas waktu SMP, SD kelas 6 tuh aku tuh pengen banget olahraga. Tapi aku tuh orang tua aku tuh nggak mampu buat jadiin aku tuh atlet. Jadi aku lihat teman-teman aku ada yang ikut tinju. Terus aku ikut mereka. Jadi udah langsung tertarik sama tinju kan. Sempat gagal memenuhi keinginannya menjadi atlet tinju tak membuat ia patah semangat. Pelatihnya saat inilah yang akhirnya mengenalkan ia pada olahraga basket. Aku suka basket dari kelas pertama, sebenarnya dari SD suka basket. Tapi soalnya di SD aku nggak ada ring basket, nggak ada latihan-latihan gitu. Jadi aku masuk SMP baru ikut basket, tapi di sekolah nggak diseriusin. Kesederhanaan Novi sempat hampir memupuskan segala harapannya. Kesulitan keluarga yang ia hadapi dulunya sempat memaksa ia untuk berhenti sekolah. Untungnya sang pelatih yang tahu betul kemampuan dalam diri Novi memberikan kesempatan untuk Novi dididik, dilatih dan dibiayai kehidupan sehari-harinya. Dengan harapan kelak gadis ini bisa menjadi pemain basket yang handal yang bisa membawa harum nama keluarga, daerah dan timnya. Aku latihan di SMA Negeri 1 itu latihan di sekolah. Kalau misalnya di GOR Sriwijaya itu latihan Club Tiger Speed Banyuasin. Perasaan bahagia tentu menyelimuti Novi dan keluarganya. Anak sulung dari 5 bersaudara ini kini membuktikan diri bahwa ia pantas dibanggakan. Tim Honda DBL Movement harum melihat semangat putri-putri dari daerah Banyuasin ini. Kehebatan mereka ternyata tak didukung dengan fasilitas yang memadai. Lapangan tempat mereka berlatih sungguh jauh dari kata baik. Namun semua ini tak membuat mereka menjadi malas berlatih. Gadis manis ini pun merasa sangat senang dengan hadirnya Honda DBL kembali di Palembang. Baginya, inilah saatnya memulai karir berolahraganya. Di mata pelatih pun Novi merupakan sosok yang istimewa dan tentunya ia memiliki harapan yang sangat besar untuk Novi di masa yang akan datang. Saya sangat berharap dia akan menjadi seorang pemain nasional ke depannya nanti karena melihat dari potensi dia sekarang itu sudah sangat jelas dia akan bisa mewakili Indonesia. Keterbatasannya tak membuatnya berhenti meraih cita-cita. Novi kini menjadi harapan besar bagi keluarganya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Masih dalam suasana Honda DBL Palembang 2009, kali ini tim Honda DBL Movement mengajak kalian untuk melihat seperti apa kesiapan para finalis yang akan berlaga. Dua tim pernah merasakan tegangnya laga final Honda DBL tahun lalu. Mereka adalah tim putri SMA Negeri 1 Banyuasin 3 dan tim putra SMA Saverus 3 Palembang. Bagaimana dengan kesiapan dua tim lainnya? Sanggupkah mereka menaklukkan sang juara-juara bertahan? Dari tim putri SMA Negeri 1 Sekayu yang jauh-jauh datang ke Palembang untuk mengikuti kompetisi Honda DBL ini tentu tak mau pulang tanpa gelar champion. Persiapan ekstra pun mereka lakukan, sementara juara bertahan tetap tak akan rela menyerahkan gelarnya tahun lalu untuk tim lawan. Kami dari SMA Negeri 1 Sekayu itu udah mempersiapkan sebelumnya. Sebelum kami bertanding, kami mempersiapkan mental itu yang paling kami persiapkan. Lalu kami juga mempunyai program yaitu latihan selama 3 kali seminggu. Ada ritual yang khusus. Sebenarnya kami kalau sebelum bertanding itu menjaga kekompakan. Sebelum bertanding kami kumpul-kumpul dulu biar lebih kompak dan di lapangan bisa lebih kompak lagi gitu. Soal prediksi pertandingan, seperti ini jawaban dari kedua tim. Sekayu bagus,
Fisiknya juga bagus, pola-polanya juga bagus. Jadi kami juga belum tahu siapa yang menang. Semuanya itu diwaspadai, soalnya mereka tuh juga sama-sama kuat gitu. Kalau menurut kami sih itu center Banyu Asin, Sinopi. Kan dia cepat gitu. Jadi agak takut gitu jaga dia gitu. Jadi agak ragu lah sama dia gitu. Agak takut lah gitu, tapi yakin tapi kami bisa gitu. Kami dari SMA 1 Banyu Asin 3, kami yakin kami bisa menang. Semansa! Bunda! Masa always number one. Mubah, smart! Tak hanya tim putri yang mempersiapkan diri dengan sangat baik, tim putra pun tak mau kalah dalam menghadapi partai penentuan. Gambaran pertandingan final pun akan sangat mendebarkan. Sekalipun SMA Negeri 1 Muara Enim belum pernah merasakan pertandingan final di ajang Honda DBL, kekuatan kedua tim ini berimbang, sehingga sulit untuk memprediksikan siapa juaranya. Kalau lihat pertandingan kemarin, poin kami lebih unggul daripada tim lawan. Mungkin kami akan lebih unggul besok. Besok permainannya pasti akan ketat dan bolanya pasti tipis, kejar mengejar. Karena di sini permainannya pasti defend sangat ketat dan poinnya juga pasti relatif kejar mengejar. KPK one step ahead. Semansa never give up. Selangkah lagi menuju gelar champion. Siapakah dari mereka yang akan dinobatkan sebagai tim nomor 1 di ajang Honda DBL Palembang? Liputan seru final akan hadir sesaat lagi. Wah, kamu udah lihat kan profil jagoan-jagoan yang masuk ke babak final Honda DBL 2009 di Palembang ini? Udah kebayang belum gimana tegangnya babak final nanti ya? Gue Agustin bakalan balik untuk kasih lihat liputan babak finalnya. Tapi sekarang gue mau break dulu ya, sambil ngebayangin jalan-jalan naik Honda Blade ini keliling kota Palembang. Nah, buat kamu yang ingin dapetin 1 buah gratis Honda Blade yang seperti ini nih, kamu langsung aja nonton Honda DBL di kota kamu, karena ada door prize 1 Honda Blade di tiap kotanya. So guys, jangan kemana-mana ya. Balik lagi di Honda DBL Movement, kompetisi basketball yang menggunakan konsep student athlete. Hari ini tibalah sampai ke hari penentuannya. 4 tim, 2 tim putra dan 2 tim putri akan memberikan aksi terbaik mereka dengan harapan bisa menjadi pemenang Honda DBL 2009 di kota Palembang ini. Ingin tahu gimana serunya final Honda DBL 2009 di kota Palembang ini? Ini dia liputannya. Suasana begitu meriah di hari yang paling menentukan pada Honda DBL Palembang 2009. Ribuan penonton dan supporter hadir memadati GOR Sriwijaya. Hari itu saja sebanyak 4.500-an penonton menyaksikan langsung pertandingan final yang akan menentukan champion bagi Honda DBL Palembang 2009. Apakah tim juara bertahan ataukah tim lawan yang baru pertama kali menjajal lapangan final Honda DBL? Setidaknya satu hal menarik dari babak final ini, justru 3 dari 4 tim yang berlaga adalah tim yang berasal dari luar kota Palembang. Sekayu, Banyu Asin, dan Muara Enim. Para supporter sengaja diberangkatkan ke pusat kota Palembang. Tak peduli seberapa jauh perjalanan yang harus mereka tempuh demi menyaksikan momen mendebarkan sekaligus paling membahagiakan ini. Sekarang ini ada final DBL, jadi menurut saya final DBL tuh emang seru banget ya. Kami dari SMA Negeri 1 Sekayu jauh datang kemari hanya satu tujuan, untuk menjadi juara. Dibuka dengan aksi 5 tim yel-yel yang masuk ke babak final yel-yel competition, suasana GOR dibuat begitu meriah. Ketegangan dimulai saat kedua tim putri yang berlaga di final memasuki lapangan. Tim juara bertahan SMA Negeri 1 Banyu Asin 3 melawan SMA Negeri 1 Sekayu.
Di awal-awal kuarter pertama, tim SMA Negeri 1 Sekayu lah yang mencetak poin terlebih dahulu dan mendominasi permainan. Tim juara bertahan dibuat seolah tidak memiliki kesempatan untuk mencetak poin. Namun situasi itu tak bertahan lama karena seketika tim SMA Negeri 1 Banyuasin 3 berhasil mengejar ketinggalan hingga menyamakan kedudukan. Di kuarter-kuarter berikutnya keadaan berbalik menjadi milik tim SMA Negeri 1 Banyuasin 3. Kapten tim mereka Melisa pun seringkali mempertontonkan kehebatannya dalam membawa bola. Namun menjelang akhir pertandingan, Meli sempat terjatuh karena kram pada kakinya dan ia harus keluar lapangan dan diberikan pertolongan medis. Menit-menit terakhir tim SMA Negeri 1 Sekayu sempat memperkecil ketinggalan. Tapi pertandingan seru ini berakhir tetap dengan kemenangan SMA Negeri 1 Banyuasin 3 dengan skor tipis 60-52. Sang pelatih pun dengan mulus membawa timnya 2 kali berturut-turut menjadi champion putri di ajang Honda DBL Palembang. Berlanjut ke final putra, keadaan semakin menegangkan. Lawan yang dihadapi sang juara bertahan bukan tim yang mudah untuk dikalahkan. Laga final Honda DBL Palembang ini dibuka dengan starting line up dari kedua tim. Satu persatu pemain keluar menuju lapangan diiringi lighting menawan dan follow spot yang menambah ketegangan sebelum pertandingan. Pertandingan final putra seperti yang sudah diprediksikan sebelumnya lebih menegangkan. Tim juara tahun lalu SMA Safiris 3 Palembang sejak awal memimpin atas SMA Negeri 1 Muara Enim. Tapi kejar-kejaran poin tetap tak bisa.